Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas materi tentang masdar ya, atau maf'ul mutlak. Selanjutnya ya Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata wa huwa, dan dia di sini maksudnya masdar atau maf'ul mutlak qismani. Ada dua macam ya. Lafziyun berupa lafzi wa ma'nawiyun, dan ma'nawi. Ya. Apa maksud lafzi dan ma'nawi? Di sini kemudian dijelaskan ya. Fa in wafaqa, kemudian jika wafaqa ya sesuai lafzuhu, lafadznya lafzu fi'lihi dengan lafadz fi'ilnya. Jadi lafadz maf'ul mutlak atau lafadz masdar ini ya mencocoki lafadz fi'ilnya, maksudnya berasal dari fi'ilnya yang disebutkan sebelumnya. Fahuwa lafziyun, maka dia masuknya kelompok lafziyun. Nahwu contohnya qataltu qatlan ya, qataltuhu aku membunuhnya, qatlan dengan sebenar-benarnya pembunuhan. Di sini qatlan adalah masdar dari fi'il sebelumnya, qatala yaqtulu itu masdarnya qatlan. Maka di sini qatlan lafzi, maksudnya kelompok masdar lafzi ya, atau maf'ul mutlak yang masdarnya lafzi berasal dari fi'il sebelumnya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi ya, jika maknanya sama dengan makna fi'ilnya. Jadi jika makna fi'ilnya mencocoki jika masdar itu wa in wafaqa ma'na fi'lihi, jika masdarnya itu mencocoki makna fi'ilnya duna lafzihi, bukan lafadznya. Jadi yang sama itu cuma maknanya aja tapi lafadznya beda. Fahuwa ma'nawiyun, maka dia ya masuknya kelompok masdar ma'nawi. Ya, nahwu qaulika, seperti perkataanmu jalastu qu'udan. Jalastu aku duduk, qu'udan dengan sebenar-benarnya duduk. Qu'udan ini maknanya duduk, sama seperti jalasa yajlisu julusan. Tapi dia tidak diambil dari, bukan masdar dari jalasa. Maka di sini maksudnya masdar ma'nawi ya. Wa qumtu wuqufan, dan aku berdiri dengan sebenar-benarnya berdiri ya. Wuqufan ini maknanya berdiri, sama seperti qama yaqumu, tapi bukan masdar dari qama yaqumu ya, karena qama yaqumu masdarnya qiyaman. Jadi wuqufan ini masdar ma'nawi gitu ya. Penjelasan ya, maf'ul mutlak ini berasal dari masdar. Ada dua macam masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Yang pertama lafzi. Ya, jika masdar berasal dari fi'il yang disebutkan sebelumnya. Misalnya qataltu qatlan, aku benar-benar telah membunuhnya. Jalastu julusan, aku benar-benar telah duduk ya. Jadi qatlan masdar dari qatala, qatala yaqtulu qatlan. Jalasa yajlisu julusan. Qumtu qiyaman, aku benar-benar telah berdiri ya. Qama yaqumu qiyaman. Ini namanya masdar lafzi, diambil dari lafadz fi'il yang disebutkan sebelumnya. Kemudian ma'nawi, jika masdar tidak berasal dari fi'il yang disebutkan sebelumnya, namun maknanya sama, jadi maknanya aja yang sama. Ya, lafadznya beda. Seperti jalastu qu'udan, aku duduk dengan sebenar-benarnya. Di sini qu'udan bukan masdar dari jalasa yajlisu, tapi qa'ada yaq'udu qu'udan gitu. Dari fi'il yang lain, tapi maknanya sama. Kemudian qumtu wuqufan. Ya, wuqufan ini bukan masdar dari qama yaqumu. Ya, dia masdar dari waqafa yaqifu, wuqufan. Gitu. Qa'adtu julusan, aku benar-benar telah duduk. Waqaftu qiyaman, aku benar-benar telah berdiri. Gitu ya. Kemudian catatannya, yang pertama terkadang didapati maf'ul mutlak bukan berasal dari masdar, tapi berupa kata yang disandarkan kepada masdar. Misalnya qara'tuhu salasa qira'atin. Ya, aku telah membacanya dengan 3 bacaan. Ya, salasa di sini maf'ul mutlak, atau sepertinya ada juga yang mengatakan namanya naib maf'ul mutlak gitu kan. Tapi gampangnya tetap maf'ul mutlak ya. Dan dia bukan berasal dari masdar fi'il kan gitu, tapi dia disandarkan kepada masdar fi'il. Qiraat kan masdar dari qara'a yaqra'u, qira'ah. Kemudian ihtama Zaidun kullal ihtimam. Zaid memperhatikan dengan sepenuh perhatian. Ihtama Zaidun kullal ihtimam. Ihtama ini masdarnya ihtimam, tapi di sini maf'ul mutlaknya kullanya, karena dia disandarkan kepada masdar dari fi'il sebelumnya. Kemudian yang kedua, terkadang didapati juga maf'ul mutlak tanpa disebutkan fi'ilnya, jadi cuma disebutkan maf'ul mutlaknya, nggak ada fi'il disebutkan sebelumnya. Misalnya pada
ungkapan-ungkapan subhanallah, maha suci Allah, ya. Ini fiilnya diperkirakan usabbihu, ya, subhanallah. Syukran yang artinya terima kasih, ya. Fiilnya ashkuru, ya, gitu. Tapi orang Arab nggak pernah didengar menyebutkan fiilnya. Jadi syukran ini maf'ul mutlak namanya. Afwan, gitu. Artinya jawaban dari syukron afwan, ya. Jiddan yang artinya sangat, ya. Misalnya uhibbuhu jiddan misalnya. Ana uhibbuhu jiddan, sangat mencintainya. Nah, ini ya lafadz-lafadz yang sering dijumpai ini berposisi sebagai maf'ul mutlak, ya, tapi nggak disebutkan fiilnya gitu. Jadi kalau ketemu lafadz-lafadz seperti ini, hafalkan aja ini maf'ul mutlak. Dan ini nggak cuma ini aja, masih banyak lagi ya beberapa lafadz lainnya yang merupakan maf'ul mutlak, ya, seperti aidon juga, ya, haqqan benar-benar, khususan khususnya, umuman umumnya gitu. Nah, ini lafadz-lafadz yang seperti ini memang harus dihafal. Ya, lafadz-lafadz seperti ini, ya, cara bacanya dan juga artinya dan juga posisinya, ini namanya maf'ul mutlak, ya. Ya, ini materi tentang maf'ul mutlak selesai berarti, ya. Ya, mungkin ini dulu ya bisa kita bahas. Insya Allah nanti kalau antum belajar ke tingkatan yang lebih tinggi lagi akan dapat informasi tambahan, ya. Ini hanya untuk pemula aja, pengenalan. Semoga bermanfaat, ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.